Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Waziha Afrilia. Saya kelas F Manajemen, jurusan Manajemen dari Universitas Pancabakti Pontianak. Oke friends, dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Soal bagian 1. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran yang ditulis oleh dosen saya sendiri, yaitu Pak Adi Mursalin, dosen Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, namun di sini saya memiliki e-booknya, yaitu berbentuk elektronik yang dikirimkan lewat email. Sehingga dengan tujuan membeli buku ini memudahkan para mahasiswa, khususnya saya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengetahui tentang apa itu manajemen pemasaran. Nah, dalam kelas manajemen pemasaran, saya cukup aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen yang berikan, karena saya sangat menyukai pembelajaran berbasis offline dibanding online, karena jika berbasis offline kita langsung berinteraksi dengan dosennya. Nah, apa bedanya dengan online? Online sama juga berinteraksi langsung dengan dosennya, tetapi berbasis komputer atau lewat HP. Nah, kalau lewat offline itu lebih real time. Nah, di mana dosen dan mahasiswa berinteraksi dengan leluasa. Nah, kalau menurut saya, jika menggunakan Zoom meeting, kita harus menghidupkan mikrofonnya dulu, atau kita chat dosen dulu meminta izin untuk bertanya. Nah, belum lagi kepepet sama teman yang udah mau bertanya. Nah, jadi khusus saya jadi lupa apa yang harus akan saya tanyakan. Nah, seperti itu. Maka saya menyukai kelas yang offline atau tatap muka. Dan menurut saya kelas offline itu lebih efektif dan efisien. Kemudian ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Nah, kurang lebih yang diberikan sudah dalam bentuk video ada tiga tugas yang diberikan, dan saya sudah mengerjakan dalam bentuk video record yang sudah saya upload di YouTube. Nah, nanti saya akan melampirkan link YouTube-nya. Kemudian, nah, apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Nah, saya sudah bergabung di kelasnya Pak Adi. Kemudian, nah, untuk nilai saya masih belum mendapatkan nilai. Oke, video yang kedua kita akan membahas tentang apa itu Affilio. Nah, saya mengetahui aplikasi ini dari dosen saya sendiri, yaitu Pak Adi Mursalin. Nah, cukup menarik ya Affilio ini, karena Affilio ini menerapkan sistem profit sharing kepada membernya. Nah, apa sih itu Affilio? Affilio adalah sebuah marketplace yang dibuat oleh ownernya, yaitu Mr. Ridlow. Nah, dengan brand ambasadornya yaitu artis papan atas, pembawa acara terkenal, yaitu Raffi Ahmad. Nah, Affilio Marketplace ini memiliki jargon, yaitu mendapatkan tambahan penghasilan tanpa modal dengan Affilio. Nah, visinya tidak hanya sebagai tempat belanja murah dan mudah, tetapi serta menjadikan sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat luas. Nah,
Kemudian Afilio belum launching, tapi rencananya bulan ini akan launching, yaitu tepatnya pada bulan Mei, tetapi belum tahu pasti tanggalnya tanggal berapa. Kemudian Afilio itu terdiri atas afiliator. Nah, apa itu afiliator? Yaitu orang yang menginstal dan mendaftar di Afilio. Kemudian apa aja keuntungan jadi afiliator? Yaitu yang pertama, belanja pribadi dengan harga murah dan mudah. Kemudian afiliasi produk dan afiliasi dari member. Nah, apa sih afiliasi produk? Yaitu dengan mendapatkan komisi dengan men-share link dari toko tersebut. Nah, misalnya toko A menjual sebuah tas dengan harga 100.000. Nah, di sini kita bisa meminta komisi dengan harga sebesar 50.000. Nah, kita masukkan komisi kita 50.000, otomatis harga tas tersebut akan berubah menjadi 150.000. Kemudian kita men-share link tersebut, kemudian jika mendapatkan konsumen dengan membeli lewat lewat link yang kita share, maka kita akan mendapat komisi sebesar 50.000. Kemudian adanya afiliasi member. Nah, di sini kita mendapatkan komisi 10% dari aplikasi Afilio dengan yang telah mendaftar dari kode referral kita. Nah, produk umum dari Afilio. Nah, apa aja itu? Yaitu berupa kebutuhan sandang dan pangan, berupa pakaian, kemudian kebutuhan elektronik, kemudian alat tulis kantor, kemudian ada juga PPOB. Mereka di sini memiliki fitur PPOB, yaitu misalnya pembelian pulsa, kemudian pembayaran listrik, kemudian PDAM dan tiket pesawat. Nah, saya juga sudah mendaftar jadi membernya Afilio dengan username Waziha. Nah, kemudian pada ebook manajemen, khususnya pada bab kedua, di sini membahas tentang perkembangan pemasaran di abad ke-21. Nah, untuk pemasaran abad ke-21 adalah berorientasi pada fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Kemudian seiring dengan peningkatan produksi, perusahaan berkembang ke pasar baru di seluruh wilayah geografis. Perekonomian lama memiliki hierarki organisasi di mana manajemen puncak memberikan instruksi yang dijalankan oleh manajer menengah atas para pekerja. Kemudian untuk organisasi nirlaba dengan anggaran terbatas, kepentingan terkait dengan harga produk, perusahaan harus merancang dan menjual produk yang sesuai. Filosofi pemasaran yang digunakan oleh setiap perusahaan haruslah campuran antara kepentingan organisasi, kepentingan konsumen, dan kepentingan masyarakat luas. Nah, dalam filosofi produksi, fokus perusahaan adalah pada angka jumlah produksi yang tinggi yang mengurangi biaya per unit dan bersama dengan distribusi massal. Filosofi produk berbicara tentang konsumen yang bersedia membayar premi ekstra untuk kualitas tinggi dan kinerja yang handal, sehingga perusahaan fokus untuk menghasilkan produk yang dibuat dengan baik. Kemudian pada kita berpindah kepada
bab selanjutnya yaitu bab ketiga. Di sini adalah perencanaan strategi pemasaran. Rencana strategi pemasaran diperkenalkan sebagai untuk memberikan perusahaan strategi kemana mereka ingin melihat bisnis mereka ke depan. Kemudian apa itu perencanaan strategi pemasaran? Yaitu melakukan analisis SWOT. Nah, di sini adalah strength atau kekuatan, kemudian W weakness atau kelemahan, kemudian O opportunity atau peluang, dan T adalah threat atau ancaman untuk mengidentifikasi potensi masalah yang ada yang mengancam keberlanjutan sebuah perusahaan. Kemudian strategi selanjutnya itu menentukan pelanggan yang ideal. Nah, berdasarkan usia, kemudian pekerjaan, jenis kelamin, status keluarga, dan status keuangan, agar kita bisa menentukan target pemasaran kita. Siapa sih yang akan menjadi pelanggan kita jika kita memproduksi barang A, barang B, barang C. Kemudian strategi selanjutnya itu menetapkan tujuan pemasaran. Nah, bagaimana upaya kita dalam meningkatkan pendapatan. Nah, di sini kita misalnya dalam memadatkan giat promosi, tidak hanya memadatkan giat produksi, tetapi kita juga harus memikirkan kegiatan promosi yang luas dan inovatif agar menarik pelanggan. Kemudian, nah, ada hubungannya juga dengan memilih alat pemasaran. Di sini adanya periklanan, kemudian platform pemasaran digital. Kemudian adanya dana anggaran. Ini adalah termasuk strategi pemasaran, memiliki anggaran yang memungkinkan strategi kita agar berhasil, tetapi tidak membuang uang yang banyak demi uang pada strategi yang tidak efektif. Kemudian tipe-tipe perencanaan pemasaran, yaitu perencanaan pemasaran jangka panjang, kemudian adanya pemasaran jangka pendek. Kemudian pentingnya perencanaan pemasaran. Nah, di sini sangat diperlukan untuk mengatasi meningkatnya tekanan kompetisi atau kompetitor yang ada di pasar atau di lapangan. Kemudian adanya kompleksitas lingkungan, nah bersaing, kemudian dan cepatnya perubahan teknologi. Nah, di sini kita perusahaan harus berkembang dan melakukan inovasi agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian kita lanjut ke bab 4, yaitu sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran adalah struktur orang, peralatan, dan prosedur yang terus-menerus dan berinteraksi untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi terkait tepat waktu dan akurat untuk digunakan oleh pengambil keputusan pemasaran guna meningkatkan perencanaan, penerapan, dan pengendalian pemasaran mereka. Kemudian manfaat sistem informasi pemasaran di sini yaitu mengisi kesenjangan informasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka dan menyadari skenario di seluruh dunia. Kita di sini mengetahui apa saja kebijakan dari perusahaan A dan perusahaan B. Nah, bagaimana mereka berusaha meng-up perusahaan mereka. Nah, kemudian perencanaan pemasaran. Nah, menilai permintaan pasar dan penjualan prospektif untuk memastikan perencanaan yang efektif dari operasi pemasaran. Kemudian bersaing atas faktor non harga. Nah, SIM digunakan untuk mengadopsi strategi persaingan non harga. Nah, di sini kita memfasilitasi citra merek kita. Kemudian penyesuaian produk, diferensiasi produk, hubungan masyarakat, dan layanan. Di sini kita tidak
berperang harga, dimana jika kita memainkan harga kita bisa rugi karena di sini adanya biaya produksi, kemudian biaya distribusi dan biaya promosi atau pemasaran. Nah, kemudian menghemat biaya dan waktu. Nah, di sini dengan adanya sistem informasi manajemen menargetkan area masalah dan mengambil keputusan yang diinginkan untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan upaya pada aktivitas yang tidak perlu. Misalnya, dalam kita mengumpulkan sampel lebih cepat melalui platform atau Google Form atau melalui angket, yang pastinya lebih cepat menggunakan Google Form. Mengapa? Karena menghemat waktu dan real time dan efektif. Semua orang sudah memakai HP, tinggal klik, memainkan jari, kirim, langsung masuk ke data kita. Kemudian langsung otomatis terhitung dan kelihatan di sistem. Oh, orang ini memerlukan ini. Kemudian kebanyakan konsumen lebih memilih barang A. Kemudian dibanding dengan menggunakan angket, di mana kita harus turun ke lapangan langsung dan berinteraksi langsung kepada target pasar. Di situ kita harus mengumpulkan, kemudian menyortir secara manual apa sih yang mereka butuhkan, cocok tidak ya dengan produk yang kita hasilkan. Nah, di situ adalah manfaat dari sistem informasi manajemen. Oke, selanjutnya kita akan membahas video dari YouTube akun Universitas 11 Maret. Nah, di sini kita akan membahas video dari Dr. Ahmad Ihwan Setiawan, seorang dosen dari Universitas 11 Maret, mengajar makul manajemen pemasaran. Di sini dia menjelaskan manajemen pemasaran. Nah, pengertiannya yaitu ia mendefinisikan pemasaran yaitu serangkaian proses analisis, perencanaan, kemudian pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian dia menjelaskan terdapat 4 pelaku, bukan pelaku kejahatan ya, tetapi 4 pelaku pemasaran. Apa aja itu? Yaitu adanya pemasok, kemudian adanya pengecer, adanya pembeli, kemudian adanya perusahaan. Nah, apa saja peran-peran mereka dan bagaimana integrasi dari keempat pelaku. Nah, sini pertama, pemasok. Nah, pemasok ini mengirimkan barang ke perusahaan, kemudian perusahaan mengirimkan barang kepada pengecer atau reseller. Kemudian pengecer di sini memberikan kepada pembeli. Nah, dengan feedback yaitu mereka pembeli memberikan uang kepada pengecer. Nah, disitulah adalah perputaran ekonomi. Kemudian dia menjelaskan sejarah. Nah, sejarah pemasaran pertama-tama pada tahun 1800 yang dimana barter yaitu meningkatnya nilai pertukaran. Nah, di sini barter merupakan pertukaran barang yang dinilai sama atau sesuai dengan nilai barang tersebut dan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak untuk menukar barang. Kemudian masuklah kepada tahun 1900. Kemudian di sini adanya revolusi industri. Nah, revolusi industri di sini yaitu munculnya produk dari pabrik. Nah, di sini revolusi industri mulai digerakkan oleh negara Inggris, kemudian
Perancis, dan negara Eropa lainnya. Kemudian pada zaman 1920 sini adalah zamannya imperialis. Kemudian apa itu? Memperluas pangsa pasar. Nah, mereka berorientasi untuk memperluas pasarnya dengan melaksanakan ada hubungannya ya dengan penjajah memasuki negara-negara yang berkembang dengan tujuan untuk memperluas pemasarannya. Kemudian pada tahun 1970 yaitu memasuki zaman globalisasi, yaitu memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, di sini berorientasi untuk mengembangkan ilmu marketing, tiada sekat disebabkan adanya globalisasi yang melibatkan teknologi informasi di tahun 2000-an. Ini ada hubungannya yaitu dengan jejaring pemasaran. Di sini melibatkan teknologi internet, komunikasi dan telekomunikasi. Kemudian pentingnya pemasaran bagi kehidupan yaitu menyampaikan produk perusahaan ke konsumen. Kemudian mendukung proses produksi perusahaan. Kemudian memahami kebutuhan yang diperlukan konsumen. Kemudian merealisasikan kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Kemudian manajemen pemasaran dan ilmunya. Nah, di sini adanya manajemen pemasaran. Kemudian manajemen SDM, manajemen produksi, kemudian manajemen keuangan. Nah, suatu pemasaran tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh unsur-unsur lainnya. Nah, di sini sebagai unsur pendukung yaitu adanya SDM. Nah, di unsur SDM di sini memerlukan orang untuk mempromosikan produk agar pemasaran meluas, dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian adanya produksi. Nah, produksi ini pemasaran tidak akan jalan jika kita tidak memproduksi barang. Kemudian adanya manajemen keuangan. Nah, di sini keuangan berpengaruh pada produksi dan pemasaran. Nah, keuangan berpengaruh pada produksi dalam sebagai bahan baku. Kemudian keuangan juga berpengaruh pada pemasaran. Nah, dalam pemasaran juga kita memerlukan biaya dalam mempromosikan produksi kita agar dikenal oleh masyarakat. Kemudian, apa aja kegiatan pemasaran? Yaitu dia menjelaskan di sini adanya analisis, kemudian ada riset pasar, kemudian ada pengembangan yaitu berupa inovasi agar barang kita tidak ketinggalan zaman. Kemudian distribusi yang cepat, tepat. Nah, itu yang menjadi nilai lebih dari perusahaan kita dari konsumen. Kemudian pelayanan. Nah, di sini pelayanan sangat diperlukan. Nah, mengapa perlunya adanya training? Kemudian adanya pelatihan, pengembangan, lakatpuan atau pelatihan peningkatan kemampuan kepada sales-salesnya perusahaan kita. Nah, kemudian adanya juga berhubungan dengan promosi. Nah, promosi yang baik, komunikasi yang baik, public speaking yang bagus. Nah, kemudian harga. Nah, harga juga harus menyesuaikan dengan status keuangan, kemudian status pekerjaan, kemudian usia, jenis kelamin, dan sebagainya. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.